Nah ini yang paling banyak leluconnya. Syekh Umar Mohdor, ayo wahai Syekh Umar Mohdor, dilihat keramatan nih, turunin ranting emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Mohdor ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Alhamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Mohdor megangin ranting dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan. Nggak habis-habisnya, saudara. Jadi Habib Al-Muhdor itu, Said Al-Amudi, entah siapa yang disebutnya, yang hidup ratusan tahun yang lalu, 13 anaknya jadi wali semuanya. Nah, anak-anaknya itu lomba ilmu, mukjizat dan keramatnya masing-masing itu. Ada yang bisa naik ke langit, jadi lompat ke langit sampai nabrak itu atapnya rusak. Dia bisa terbang ke langit. Terus ada anaknya yang lain yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Rantai emas dari langit. Ada lagi yang cerita ketika kubur itu digali, syekhnya lagi duduk dalam kuburan itu di atas kursi emas. Memang saudara-saudara perlu mengikuti cara-cara mengajar ini loh saudara. Jadi diperlukan orang-orang kayak begitu. Jadi sangat diperlukan. Hebat saudara-saudara. Nah, datang lagi nih si ini Mu'alaf Donditan. Bagaimana dia bercerita tentang Quran itu. Mukjizat-mukjizat di dalam Quran itu. Tapi begitu saya tampilkan apa yang sudah saya bahas dari dulu nih. Dia nggak berani ketemu saya. Orang kayak begini nggak berani ketemu saya. Quran yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu diajari oleh manusia-manusia. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dari sekian banyak ayat di dalam Quran, itu semuanya mungkin kurang lebih sekitar 1000 ayat dalam Quran. Dari kira-kira 6236 ayat. 1000 ayatnya itu berurusan dengan sains. Ya, yang pada saat itu orang aja nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Betul. Kami turunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Nah, tadi apa tanggapan kamu tentang turunan Nabi itu menurunkan rantai emas dari langit? Apa manfaatnya dan apa gunanya? Kamu mestinya kalau mendengar khutbah video tadi, ini Habib Al-Muhdor itu yang bisa menurunkan emas dari langit. Tambah gila loh. Tambah sinting kamu untuk mengikuti pengajarannya. Saya sudah gila ngikutin itu. Saya hanya bisa sempat itu. Nih, congkel batu hitam yang dicium oleh mereka. Setiap tahun itu saya ambil, saya colong. Saya nggak takut. Nah, kalau orang Arab, suku Quraisy kan dibilang begitu kan, turunkan dari mana? Gitu pasti tengok ke atas begini kan pasti kan. Orang-orang yang tidak tahu dengan ayat-ayat sains itu bagaimana mungkin diajarkan oleh manusia. Iya. Itu yang juga membuat Quran murni firman Allah Subhanahu wa taala. Ada api di dasar laut. Mana tahu orang Arab hidupnya di padang pasir, gunung pasang. Iya. Emang Nabi punya sonar apa gimana ngeliat tetangga gitu? Ada bintang mengetuk. Emang Nabi pernah keluar angkasa atau gimana? Ya mungkin Nabi pernah keluar angkasa pada waktu Mi'raj ya. Tapi kan nggak ada riwayat Nabi. Iya, Nabi memang itu keluar angkasa ketika Isra Mi'raj itu. Tapi kamu harus bertanggungjawabkan juga tentang omongan Nabi itu. Yang hanya urusan ya celana dalam lah. Tapi nanti di surga itu nggak ada celana dalam. Nggak ada itu orang pakai celana dalam itu. Cewek-cewek di sana kan enak. Itu bicara yang lebih hebat lagi itu loh. Kata-kata Nabi itu perlu dipertanggungjawabkan. Mana ada Nabi itu bicara pakai celana dalam. Nggak ada BH nanti di sana, nggak ada. Dan nggak laku itu softtek itu nggak ada.
Terus ada sungai anggur yang tidak memabokkan. Terus ada sungai susu gitu. Jadi nggak perlu kenyot-kenyot lagi. Gitu. Langsung tuh mandi di air susu. Jadi begitu keluar ya nggak ada lagi orang yang kulit hitam. Kenapa? Karena yang kulit hitam menurut hadis yang lain itu semua yang kulit hitam masuk neraka semua. Iya, nggak ada apalagi. Oh, pokoknya orang itu tampil nggak perlu disisir, dan badan perempuan di sana nanti donditan itu 2 mil itu harum badan bidadari pada dari itu sudah harum, nggak laku tuh Rexona, nggak ada, semua harum, percaya nggak kamu semua. Terus ada Sungai Madu itu mengalir sepanjang yang diinginkan oleh orang, lengkap itu, dan hebatnya Allahmu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu dia membela Nabi, dia membela Rasul itu dengan bela sebela-belanya. Nggak ada lagi ngajar buta huruf, bahasa ini, bahasa opo. Tapi yang di sana tadi semua bahasa Arab. Nggak ada orang yang berbahasa Inggris. Nggak ada. Bibir sudah merah semua. Sudah licin semua. Ini saya lagi ada di sekitar New Jersey. Saya lagi di New Jersey, lagi di sekitar situ. Philadelphia juga. Bibir saya sakit, pecah-pecah. Karena nggak tahan dingin. Jangan harap karena orang nanti bidadari itu. Nah tadi ada Ustadz Ning Laila itu. Ditanya oleh seorang ibu. Ustazah, nanti kan kalau laki-laki nanti di ini sama 72 bidadari, nanti dilayani oleh 72 bidadari. Nah, ibu-ibu itu apa dapatnya? Ning Laila bilang begini. Nanti ada pangeran yang akan melayani ibu-ibu di sana. Pokoknya puas deh. Gak usah takut. Di sana nanti akan dilayani oleh 72 pangeran. Dia sih nggak berani ngomong 72. Takut saya viralkan lagi. Bagaimana itu ngelayani 72? Ning Laila, apa nggak sobek kamu? Tak sobek kan? Mulut apa bisa mengetuk? Malah malaikat Jibril yang ngetuk pintu langit. Jadi nggak mungkin ayat-ayat dalam Quran itu ajaran manusia, nggak mungkin. Betul, sama sekali nggak mungkin. Karena juga apa? Tingkat sastranya bahasa Arab yang saya tahu itu jauh melebihi tingkat sastra Arabnya orang-orang Arab Quraisy. Betul. Juara syairnya. Luar biasa kan? Itu nggak mungkin Al-Quran itu dari manusia, pasti dari Allah. Nah, kalau surah ke-33 ayat 53, janganlah menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya setelah dia meninggal. Itu adalah dosa besar. Nah, yang saya heran, begitu pedulinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan janda beliau, dan mengatakan itu adalah dosa besar kalau menangawini istri Nabi. Jadi ada sababun nuzulnya itu. Ada seorang sahabat bilang begini, nanti kalau beliau meninggal, saya akan kawin dengan janda Nabi. Yang dicarinya itu Aisyah itu. Karena akan menjadi janda kapanpun, karena dia tidak menghasilkan anak. Itu. Dia nggak punya anak sama sekali. Nah, Aisyah ini mulutnya memang leces gitu, nyenyes gitu. Omongannya enak, suaranya mendayu-dayu itu. Nah, makanya Aisyah ini, janda beliau ini banyak yang dikejar oleh laki-laki lain. Nah, akhirnya memang seluruh janda beliau itu tidak menikah, saudara-saudara, karena ayat tadi. Karena dikatakan sebagai dosa besar menikahi janda-janda beliau. Padahal Anda tahu kan, Aisyah itu menjadi janda umur 18 tahun. Umur 18 tahun.
Ayo drone geruduk Abi. Ya nggak bisa lo main geruduk-geruduk. Nggak bakal bisa geruduk gua. Orang Quraisy saja istilahnya terbengong-bengong sama sastranya Quran. Ini nggak mungkin karangan orang, cuman karena keangkuhan hati mereka, kesombongan mereka, mereka tetap menganggap bahwa itu adalah tukang sihir gitu. Jadi Nabi kita disebut tukang sihir sama orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy Dari dulu itu mah. Nah, di ayat tadi yang mengherankan saya adalah sebegitu pedulinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga janda-janda Nabi ini agar tidak menikah lagi. Dan begitu taatnya. Janda beliau itu 23 orang, 22 orang, karena sudah meninggal duluan itu adalah Khadijah. Tapi setelah di Madinah itu dia menambah lagi, dia tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23 dari seluruh wanita itu, maksudnya dengan termasuk Khadijah istri pertamanya yang meninggal di Mekah sebelum dia hijrah ke Madinah itu. Nah, tentu saja karena beberapa istrinya ini perlu makanan banyak, maka diperlukan sebuah kegiatan yang menghasilkan uang gampang. Satu-satunya cara adalah melakukan perompakan terhadap kafilah-kafilah dari Mekah ini. Dan dihadang, dan selalu terjadi hadang-menghadang ini. Dan akhirnya nggak ada cara lain, karena dari Mekah harus melewati Madinah ini. Kalau tidak melewati Madinah, jauh sekali kelilingnya itu, tidak bisa dihindari. Untuk pergi ke Syam, yaitu kemana namanya, ke Damaskus sekarang, Syria sekarang, harus melewati Madinah. Dan tidak ada cara lain kecuali akhirnya Abu Sufyan menyerah kepada Mr. M ini sebagai nabi, dan harus diakui sebagai satu-satunya nabi dari alam. Nabi alam itu yang hebat ini. Nah, susah saya untuk menemukan pemahaman ulang. Bagaimana saya akhirnya harus menjadi Kalesten. Susah untuk menjadi Kalesten itu, saudara-saudara. Mengikuti iman yang baru ini. Itu kan luar biasa, saudara-saudara. Saya sih tidak mentertawakannya. Nah, dari sekian banyak permasalahan yang sudah saya kumpulkan, termasuk mukjizat yang dia miliki adalah kecerdasannya mengenai ketuhanan itu. Jadi kecerdasannya mengenai ilmu ketuhanan ini, hal ini tidak sebanding dengan dirinya yang buta ulup. Ya, dia buta ulup. Walaupun begitu, umatnya itu meyakini bahwa setiap hal dalam kehidupan beliau ini adalah sebuah teladan penting. Jadi bagaimana Don Ditan tentang keteladanan Kanjeng ini ya? Saya perlu memberikan apresiasi kepada kamu ya. Bagaimana beliau yang mulia itu dan sangat terhormat dalam segala tingkah laku yang kita ikuti dari dia. Sehingga beliau itu mendapat julukan orang yang sangat dipercaya. Dalam etika beliau itu sangat terhormat sekali. Dan dari suku Quraisy yang mulia. Sehingga kita tidak bisa mengalahkan kemuliaan pribadi beliau itu. Walaupun beliau memang kawin dengan seorang yang mengagetkan saya juga. Saat kesadaran saya itu terkagetkan. Itu beliau istrinya itu baru umur 6 tahun dan ditidurinya ketika memang bulunya nggak ada, umur 7-9 tahun itu masih mulus gitu. Barangnya itu masih mulus. Nggak bisa Anda katakan itu menista ataupun menghina. Tetapi itu kenyataan sejarah yang harus dengan kepribadian besar dan penting yang dia miliki itu. Nggak boleh loh Anda, walaupun mungkin beragama tidak seagama dengan mereka, kita nggak boleh. Kenapa? Beliau itu sangat mulia. Beliau sangat mulia. Ini bahan renungan kita bersama sebenarnya. Di dalam kehidupan beliau itu adalah sebuah mukjizat. Tapi apakah benar bahwa beliau itu pernah melakukan mukjizat? Nah, itu kalau kita selidiki bersama untuk membuktikan melalui kitab suci umat itu sendiri. Yang perlu kita ketahui bahwa justru beliau pernah ditantang oleh orang berulang kali oleh orang-orang kafir untuk membuktikan
kenabiannya dengan berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhan? Ia tak berdaya memang, tanpa kekuatan apa-apa untuk menunjukkannya itu. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh menghina beliau. Harus tetap menghormati sebagai nabi. Jadi itu. Maka untuk itu beliau SAW itu mendatangkan Allah untuk menjawab baginya ini. Nah, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi tiap-tiap kaum itu ada orang yang memberi peringatan. Dan telah terjadi sebelumnya itu. Maka karena mereka itu meminta mukjizat, ditimpakan malapetaka atas suatu kaum itu. Karena mereka hanya membandel, minta mukjizat. Kayak Yesus menghidupkan orang mati. Itu. Bagaimana orang mati itu hidup kembali. Setelah, Lazarus, bangun. Langsung hidup, padahal sudah 4 hari meninggalkan dunia. Sedangkan beliau itu kan meninggal pada hari itu, kemudian mertuanya marah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, kamu akan menghadapi pedang saya ini. Dia hunus itu pedangnya selama 3 hari. Sehingga tidak ada yang berani mengatakan meninggal. Kata mertuanya Umar itu, nggak ada yang berani. Karena diharapkan bangkit kembali. Ternyata nggak bangkit. Hari ketiga sudah bau, sudah busuk, sudah keluar lendir dari matanya dan dari mulutnya. Dengan satu anggapan bahwa nggak bisa hidup lagi nih, menantu saya nih, kata Umar. Begitu juga, lalu berkatalah si Bakar Ubi Bakar. Nah, dia bilang begini, maka Muhammadun illa rasul illa bashar. Muhammad itu tidak lain kecuali manungso gitu. Oh, ternyata manusia. Nah, pada event tantangan yang lain, tak dapat beliau itu menghindar kecuali secara diplomatis, untuk menyuruh orang-orang untuk menunggu akan datangnya mukjizat. Ia berkata, tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Nah, itulah ayat yang sering saya ungkapkan di dalam setiap siaran saya, ataupun saya sering mengambil ayat ini. Padahal sebenarnya ada 5 ayat yang sama bunyinya ketika ditantang untuk menghadirkan bukti-bukti itu. Tapi sekali lagi, Anda tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek beliau. Coba ini kan gaya khutbah baru gitu, supaya saya tidak menghujat, saya tidak juga menghina. Saya tetap mengatakan beliau adalah orang penting, orang besar. Oh, Abi kan lagi ada di Amerika kan, bebas. Ya, sebebas-bebasnya apa sih? Tetapi saya kan harus menjaga 10 tahun ke depan ini agar saya tidak menerima undangan-undangan penting dan debat-debat di New York ataupun di tempat di mana Muslim ini banyak sekali. Saya nggak boleh itu. Kalau Anda tokoh agama yang besar, perlu juga untuk mengerahkan kekuatan besar pula untuk untuk menangkap saya gitu. Tapi apalah artinya menangkap saya yang nggak ada uangnya? Nanti kalau Anda menangkap saya karena tersinggung oleh agama, Anda kan menderita di sini. Hitung-hitunglah siapapun Anda, lalu mau melakukan penggeledahan geruduk saya gitu, rugi. Main geruduk ada di belakang. Oh, saya punya senjata, saudara. Sekarang saya senjata listrik, trak. Langsung orang itu terpelanting ke belakang, tak. Saya punya senjata. Jadi sebelum Anda geruduk saya, Anda tersungkur sendiri. Saya sudah punya alatnya. Makanya jangan macam-macam. Yang paling takut ketika ada teman saya dipakai oleh orang di Indonesia untuk memberikan saya hadiah sianida. Dan saya tidak tahu makanan yang dia beri ataupun minuman yang dia berikan kepada saya itu ternyata sudah disuntik di dalamnya itu sianida. Baru ada puas. Oke. Nah, sampai di surat ke-10 ayat 20 Yunus itu.
mujizat tak kunjung juga tiba. Tanpa mengurangi penghormatan kita kepada tokoh besar yang luar biasa ini, dan seluruh pengajaran apa yang diajarkan semua antikris. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang muslim harus sabar. Karena seluruhnya itu bersifat antikris. Seorang yang antikris adalah menentang seluruh pengajarannya itu. Karena beliau itu sempat melaknat mereka karena mereka pernah menghujat dirinya dengan mendatangkan mukjizat penghukuman dari langit, maka justru kali ini beliau ditantang untuk memenuhi janjinya, menghukum mereka dengan bermukjizat laknat atas diri mereka. Nah, sekarang coba dipikir ya, Donditan. Quran 17 ayat 92, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang sudah kamu katakan. Turunkan. Turun, jatuhkan langit berkeping-keping. Menimpa kami, jeger. Menimpa Saifuddin Ibrahim. Karena nggak kondusif di dalam beriman seperti dia. Dalam insiden ini ia sangat malu, sebab walaupun beliau sudah mengatakan dengan ancaman, namun tak mampu mewujudkan mukjizat laknat yang iblis perlihatkan. Jadi disertai dengan kutuk. Bahkan nanti suatu saat kepalamu terbalik. Jadi jalannya ke depan tetapi kepalanya mutar ke belakang. Ya, ternyata itu dilakukannya dengan ancaman yang benar. Tetapi itu nggak terjadi. Dia harus melakukan dengan senjata yang tajam. Akhirnya untuk membantu meredam tuntutan yang memang absah dari orang-orang kafir itu terhadap beliau, dan beliau tersudut, tidak mampu, tidak berdaya lagi, maka harus turun tangan Allah dengan berkata jujur dalam dustanya, bahwa kini mujizat ilahi tidak dia berikan lagi kepada nabinya. Anda tahu maksud saya itu? Dan sebab sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kuasa kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi ini senjata kesekian yang dilakukan oleh Allah itu. Kamu harus baca sababun nuzul. Jadi jangan mengatakan dari 6666 itu ada 1000 ayat tentang fakta ilmiah. Tetapi kamu tidak membaca ini loh, Don. Surat ke-17 ayat 59 itu. Penting. Sekali kami, tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda mukjizat itu. Tidak ada yang menghalangi. Kami akan mengirimkan ini. Kami akan mengirimkan. Bukti mukjizat itu akan kami kirimkan. Tetapi karena mukjizat-mukjizat itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, maka jangan nanya lagi. Gara-gara mukjizat dulu didustakan, sehingga nggak dikasih kepada beliau ini. Cobalah Anda waras, Donditan. Coba Anda waras. Kewarasan kamu itu diuji sekarang ini. Karena kamu tidak main-main dan terus kamu membahas Alkitab dengan mendiskreditkan ke sana lah, ke sini lah. Pertanyaan kamu itu luar biasa loh. Loh, kenapa jujur dalam dusta? Ya Allah, dalam dusta itu. Jadi kalau saya itu tarik beberapa ayat yang berkaitan dengan ini, jadinya lelucon, mercon gitu. Lo kenapa jujur dalam dusta? Ampuni saya Tuhan. Ya memang betul tidak diberi Allah kuasa adikodrati, dia hanya diberi Quran itu sendiri. Nah sekarang alasan mereka, Donditan menaikkan kata-katanya itu, dan alasan utama mereka bahwa karena sudah kepentok, tersudut dia. Ulama-ulama lalu teriak, Al-Goronnya itulah mukjizat terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Itulah pengorbanan Yesus, itulah
mukjizat terbesar dalam hidup saya. Kalau mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Mr. M adalah Algoron. ini memberikan pelatihan kepada saudara-saudara kita ini supaya berkata jujur. Memang Quran itu mukjizat. Tetapi dengar baik-baik ya, tidak ada seorang Kristen pun ataupun orang Yahudi pun mengatakan Alkitab adalah mukjizat. Walaupun diceritakan ini bagaimana pengajaran kasih dalam Quran itu, Alkitab maksudnya. Jadi itu saja telah salah SWT itu. Tapi sang Allah ketika berkata bahwa alasan dikosongkan dari kuasa mukjizat adalah karena orang-orang sebelumnya telah mendustakan mukjizat itu. Apakah karena telah pernah didustakan itu maka mukjizat-mukjizat dari Allah kepada Muhammad itu harus ditiadakan dari bumi? Ayo jawab. Jawab. Pendeta-pendeta harus bisa menjawab ini. Jangan enak dengar khutbah saya aja. Ini olah pikir saya untuk menjelaskan iman mereka itu. Karena bagaimanapun beliau adalah orang penting, dia adalah tokoh yang tidak bisa ditiadakan. Walaupun beliau seorang nabi tidak punya mukjizat. Itu. Tolong saudara-saudara harus cermat. Harusnya ditiadakan karena juga sudah didustakan oleh orang-orang kafir. Harusnya Quran juga ditiadakan dong. Kalau memang alasannya ditiadakan mukjizat karena sudah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, saya berpikir jidat di kepala saya ini, Quran harus ditiadakan. Jangan diturunkan lagi. Orang pada mendustakan, bahkan didustakan mereka itu, ialah Al-Quran yang mulia. Surat ke-85 ayat 21. Saya ulangi lagi, surat ke-85 ayat 21. Karena Quran juga sudah didustakan. Mestinya juga jangan dilanjutkan. Tapi aneh surat Quran, selalu saja turun terus untuk sampai menjelang ngeknya beliau. Tetap saja surah itu turun-temurun dan tidak pernah terjadi mukjizat, tanda-tanda heran yang membuat orang harus percaya kenabiannya. Nah, saudara-saudara, cukup sudah sampai mestinya surah 85 ayat 21 itu saja. Tidak boleh ada turun lagi karena sudah didustakan juga oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang apalagi Saifuddin Ibrahim sudah mendustakannya. Kadzaba wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dondi setang. Kamu belum kapok, saudaraku. Kembalilah kepada fitrahmu. Sampai sekarang Quran kan juga belum selesai dipelajari manusia, walaupun orang Arab sekalipun. Artinya mereka tetap menggali informasi dalam Quran yang sampai sekarang belum selesai. Everlasting. Quran itu dipelajari selama? Saya akan saya pelajari sampai mati. Iya benar. Setuju. Jadi kalau yang menuduh Quran menjiplak Bible, ya baca dulu lah Bible-nya. Ada cerita apa gitu. Iya. Setelah baca Bible-nya jangan alergi sama Quran. Loh, saya nggak bilang jiplak kok. Bagus semua. Quran itu adalah kitab terbaik dalam memberikan hal-hal yang mengerikan, termasuk yang mengerikan itu terbaik. Jangan ada orang Kristen bilang bahwa Quran menjiplak Alkitab. Baca dulu dong. Tuh, ini kodonitan itu dia datang nenek moyangnya itu Tuhan mengirim dari China. Sampai terheran-heran kan Anda semua. Ustadz Donditang. Nggak boleh. Baca Qurannya, diinjak-injak, dibakar, nggak mau dibaca gitu. Kalau saya bilang orang yang injak-injak, orang yang bakar itu orang pengecut. Iya. Pengecut itu kenapa? Karena mereka nggak berani baca. Tapi kalau berani kan baca. Iya. Dibanding. Ya tapi jangan nuduh saya dong. Saya kan tetap mempelajarinya. Saya selalu baca Don. Setelah saya baca Alkitab, saya baca Quran. Saya sampai disuruh jadi imam sholat, saya masih bisa kok. Lebih bagus saya jadi imam sholat daripada jadi pendeta.
Itu. Terus terang ya, tolong kalau ada yang mengatakan saya ini, satu jangan bilang Quran itu jiplakan. Orang itu antikris semua isinya. Main ngomong aja jiplak. Dari mana jiplaknya? Ini nih, tolong komal-komal yang sedang belajar Islamologi, apalagi tulisan Allah itu disamakan dengan 666 itu. Kan mirip tulisannya 666 itu. Jadi Allah. Itu bentuk bangunan di Az-Zaitun itu. Ya itu. Bangunan asramanya itu sama dengan Allah. Ini begitu, bro. Tidak mungkin Quran yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu diajari oleh manusia-manusia. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Tidak mungkin. Tidak mungkin Al-Quran itu diajarkan manusia, saudara. Itu benar-benar dari langit, dari Allah SWT. Tetapi sangat mengherankan, herannya saya, belum ada dari sahabatnya yang melihat langsung bagaimana proses Quran itu turun kepada beliau. Prosesnya itu loh, yaitu Jibril, kalau dari langit, dari Allah ke Jibril sih memang nggak bisa. Tetapi ini Jibril ke Mamat ini loh, ke beliau yang mulia itu. Maka beliau yang mulia ini tidak bisa. Walaupun keheranan saya, tidak ada satu mata pun dari manusia yang menyaksikan Jibril memberikan wahyu kepada beliau. Sekali lagi tidak boleh Anda mengatakan bahwa ini adalah buatan manusia. Dan Anda tidak boleh mengatakan beliau tidak mulia, karena dia sangat mulia. Walaupun beliau suatu hari datang ke rumah menantunya, dan menantunya itu sedang bugilisasi di sana. Lalu beliau tertarik dengan menantunya yang semak mampak itu. Bodinya yang aduhai. Akhirnya keesokan harinya beliau masuk kamar lalu tidur dengan menantunya itu. Ya tentu saja memang sudah diceraikan oleh anaknya, yaitu anak angkatnya itu namanya Zaid. Bagaimana ini, gimana ini bisa gitu, kok enak sekali, kata menantunya. Iya memang enak sih, tapi kenapa Anda lakukan ini? Apakah begini caranya? Wahyu yang mulia. Yang mulia bilang, telah turun wahyu kepadaku. Dia yang menikahkan, saksinya Jibril. Ya udah. Sekali lagi tidak bisa mengatakan beliau adalah bejat atau mengatakan jabulullah. Beliau adalah laki-laki yang sangat dimuliakan. Jadi saya tidak ada urusan dengan penghinaan ini, Don. Ada yang bilang Dogitan. Dogitan takut. Ya, Edis TV kan pintar dalam ini. Ada sekian banyak ayat di dalam Quran. Itu semuanya mungkin kurang lebih sekitar 1000 ayat dalam Quran. Udahlah Dogitan. Tolong jangan salah ngomong. Donditan. Ya. Saudara ini senang sekali menghujat orang. Jadi tolong ya saudara-saudara untuk subscribe channel ini supaya tambah kuat. Saudara saya tidak minta bantuan kepada Anda semua. Bagi yang menginjil langsung, nggak perlu dapat bantuan dari International Murtadin Society. Sementara ini Tuhan yang akan melihat Anda, dan Murtadin Society silakan Anda membantu pelayanan kami di dalam channel ini. Ya. Din, waktunya mulung bahmu. Orang lagi malam di sini kok ngomong. Ini sudah jam 12 malam. Muhammad menjadi misteri antara makhluk Jibril atau makhluk jin. Drone. Bentur-benturkan kepala di lantai.
Utat-utat mulung apem, aduh, di Kelantan. Ustadz mulung apem di pesantren. Tidak ada contoh teladan macam begitu. Walaupun tadi saya sudah bilang ceritanya itu. Kepala, Al-Quran 1000 ayat hasil nyolong dari kitab-kitab lain 75%. Saya nggak ikut campur dengan komen-komen kalian. Sekali lagi, luruskan hatimu untuk menguatkan keyakinanmu itu. Ya, ini sebuah bukti nyata, itu jelas-jelas mujizat dari beliau, yaitu Al-Quran. Saudara-saudara, tolong ya semuanya, mari kita bekerja sama untuk membangun. Saya lagi mau menyiapkan ini, saudara-saudara, menyiapkan akun-akun ini. Aduh, banyak sekali akun saya diserang. Itu. Padahal sekarang ini saya hanya menghidupkan akun untuk live di TikTok saja. TikTok ini asik juga. Tapi begitu saya muncul di akun-akun ini, dikejar mereka, ditembaki, dihancurin, jatuh. Seminggu lagi baru nongol akun yang sama itu. Aduh. Janji ya, Drun ya, saya tidak menghujat, saya tidak menghina, ya. Lihatlah penampilan saya sekarang kan. Sekali lagi Donitan ya, minta maaf ya saudaraku. Ya bagaimanapun kamu itu adalah pahlawan bagi mereka itu. Ini video apa ini? Kira-kira Yesus agamanya apa? Tahu nggak? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Oh, coba. Video ini akan saya tanggapi belakangan. Anda sabar mungkin ya, nanti malam saya akan ini nanya siapa sosok Ustadz Mulung Apem santriwati di pesantren. Jangan. Saya sedih kalau untuk. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya, mari kita berkasih sayang dan menolong mereka itu untuk membantu mengajarkan dan memahamkan. Saya akan memberikan pencerahan sedikit tentang viralnya STT NIAS, Sekolah Tinggi Teologi NIAS. NIAS itu kalau dari Jakarta kita akan terbang sekali lagi dari Kolonia Medan, atau yang sekarang ini apa namanya, bandara yang baru, dari Medan ke NIAS, sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun, dan STT NIAS itu ada di Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1, dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang S2, yang dosen-dosennya pun ikut semua waktu itu. Ya lebih kurang berapa orang waktu itu. Karena dicampur semua dengan jemaat yang datang di dalam kuliah umum saya tentang, saya mengajar Islamologi. Nah, itu yang saya ajarkan di waktu itu. Tapi mari kita lihat ya, sedikit lagi rame STT NIAS ini berkaitan dengan yang lagi diramaikan oleh mereka itu. Bu Darni coba nih ya, ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi NIAS ya, dia bahas tentang Allah di sini. Nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya, saya sudah download. Nih, masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak ini, Mbak Dirni gimana? Itu angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang Angkanya silver gitu. Iya, angka setan itu setahu ya. Tuh kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ternyata itu Lucifer gitu loh. penghujatan nggak gitu saya tanya. Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan. Ya. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Allah itu benar 666. Karena jumlah ayat di Quran itu 666 itu karena di RT 6 maka ditambah lagi 6.666 ayat. Tidak salah juga untuk mengatakan bahwa memang Allah itu bukan nama yang diinginkan di dalam kedamaian dan toleransi, kecuali siapa yang menurunkan dan memberikan ayat-ayat yang 6.666 ayat itu 30 juz dengan 114 surat, isinya di antara 6666 itu saya minta 300, karena ayat-ayat ini nggak masuk akal kalau itu datang dari pencipta langit dan bumi, jauh dari kebenaran.
Dan sampai sekarang tentu saja Menteri Agama yang baru ini belum melihat permintaan saya untuk dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adapun yang diajarkan saya dulu adalah bagaimana menginjil dan bagaimana memberitakan Injil. Seorang mahasiswa itu harus tampil sedemikian rupa. Apa saja yang kita sampaikan di dalam penginjilan, jangan takut. Termasuk Allah itu adalah 666. Berarti Lucifer. Lucifer itu siapa? Laknatullah yang paling besar di antara seluruh penjahat dari makhluk goib itu adalah 666. Saya pernah mengajar di sana bagaimana memberitakan Injil dan bagaimana harus melakukan segala kegiatan agar tujuan utama dari penginjilan itu memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal, memindahkan orang dari rumah ibadat gereja bawang kepada gereja kita. Ya gereja Nias lah kalau di sana dulu saya mengajar dengan penuh semangat dan biasanya saya kebanyakan humor kalau saya mengajar, dan bagaimana untuk memberitakan Injil. Kalau sekedar itu saudara-saudara, ya memang juga di sekolah Usuluddin, sekolah perbandingan agama di mana saya adalah alumni Usuluddin, sekolah perbandingan agama. Saya pelajari Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya, termasuk Zoroaster dan aliran kepercayaan Kogichi, Shinto, Jepang, dan berbagai macam agama, yaitu agama Tiongkok juga, agama Buddhis, agama Konghucu, Konfuse, itu dipelajari semua di dalam bidang perbandingan agama. Tentu saja garis besarnya, tetapi khusus untuk Kristologi saya belajar dengan serius. Nah, dan bagaimana mengajarkan itu? Dan bagaimana menghina orang Kristen, bagaimana menghina seluruh ayat-ayat Alkitab itu. Diambillah ayat-ayat, dan saya stabilo merah, biru, hijau. Untuk membedakan ini tentang dakwah saya, tentang membuli ayat yang harus saya lawan. Bahkan saudara-saudara, saya menulis sebuah buku, Diktat Paulus yang Plin-Plan. Itu judul diktat saya. Untuk mempengaruhi 15 orang Kristen bisa masuk Islam. Pendeta masuk Islam ketika saya dakwah di mana-mana waktu masih kuliah waktu itu. Dan penghinaan kami di dalam, ya memang tidak ditulis lengkap penghinaan dan menjatuhkan pelajaran Kristologi ini. Tetapi di dalam lapangan, kalaupun internet waktu itu lagi rame, tentu saya akan membuat karikatur menghina kekristenan. Karena dengan cara begitulah kami harus bisa mengambil hati orang Kristen untuk masuk Islam, ataupun orang yang agama lain masuk Islam. Lalu kenapa sekarang bermasalah? Apa urusannya kamu? Hei, Lukus Suntur, kamu bilang itu menghina Islam begitu, menghina Islam? Enggak ada urusannya menghina dengan tidak menghina itu. Jadi nggak ada kaitannya, saudara-saudara. Kalau itu dijadikan masalah bahwa misalnya sekarang ini ya, mata kuliah Islamologi kami digambarkan ada gambar Muhammad, itu tidak ada. Lalu kemudian difitnah bahwa dia adalah seorang begini dan begitu. Oh tidak, kami tidak mempelajari begitu. Islamologi kami tidak serendah itu, gitu ya. Ini orang dusta apa nggak tahu kan gitu ya. Karena udah jelas faktanya teman-teman. Dia bilang tadi katanya nggak ada di materi kuliah Islamologi itu Nabi Muhammad digambarkan jelek. Padahal jelas tuh viral. Rasulullah Nabi Muhammad SAW digambarkan layaknya Lucifer, layaknya iblis. Allah. Emang Lucifer? Nabi kamu itu Lucifer. Apa sih urusannya? Emang jahat. Kenapa tidak untuk mengatakan itu? Kamu sedih dengan kata-kata itu? Emang. Kenapa? Karena pengajarannya. Dan turun ayat, turun celana, turun ayat. Dengan sigapnya kalau dia sudah kepingin dengan seorang wanita. Oh, telah turun ayat kepada saya. Nah, itu kan perbuatan apa kalau begitu? Itu teladan. Oke, teladan menurut kamu. Itu bukan teladan. Sampai kapanpun ini mencoreng keyakinan itu. Hanya orang botol yang tetap yakin dengan itu. Sekarang masalahkan saya, ributkan saya tentang ini. Nggak bisa, saudara.
saudara tetap akan kewalahan, kacau balau untuk menanggapi setiap apa yang saya katakan. Tentu saja Anda nggak akan sampai di dalam pengertian yang benar kalau dihadapkan dengan penjelasan-penjelasan saya. Emang begitu. Dan saya membicarakan atau menyebutkan sesuatu hal berkaitan dengan agama saya yang dulu, itu fakta semua. Emang dulu saya nggak belajar begitu di perbandingan agama di kuliah Usuluddin saya. Oh, lebih menghina, saudara. Saya lebih menghina, lebih mengejek. Ejekan saya lebih sadis. Waktu kuliah itu. Tanyakan teman-teman kuliah saya yang sekolah Usuluddin. Bahkan sekarang mungkin calon rektor teman saya itu, Samsul Hidayat, yang selalu saya panggil kambing. Karena saya dulu dia kepanggil saya kucing, saya panggil dia kambing, mbek. Karena jenggotnya dipanjangin. Cuman dia nggak ngecat rambut sekarang Samsul itu. Dan saya nggak tahu persis berapa anak dia sekarang. Saya juga tidak mempermasalahkan. Karena anak saya juga kuliah di Universitas Muhammadiyah Solo. Dosen-dosen saya, teman-teman saya nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Kakak-kakak kelas saya, tingkat saya, yang sama-sama jurusan Usuluddin, yang menjadi semangat saya untuk belajar perbandingan agama. Tidak masalah mau bicara apa kek, dan itu dipertanggungjawabkan di dalam di dalam perkuliahan mata kuliah itu. Dan untuk mendapatkan akreditasi pun, ya kita harus menyertakan mata kuliah itu. Adapun kalau menghina kayak begitu, tanggung jawab dong kalian. Hentikan dong perusakan terhadap rumah ibadah kami. Hentikan agitasi yang kamu lakukan oleh pemimpin-pemimpin, ulama-ulama kami. Kamu kan dihentikan. Dan itu pun, dengar baik-baik, itu adalah untuk konsumsi pribadi. Tidak diajarkan keluar. Hanya karena kalian yang mengambil hack. Itu, email atau apa saja yang berkaitan dengan STT Nias, kalian yang mencuri, mengambil. Itu kan untuk sendiri, nggak ada kaitannya untuk keluar. Tapi kitab suci kamu yang jelas kamu ajarkan keluar, kamu teriakin 5 kali sehari di seluruh dunia dengan ayat-ayat yang sadis dan ancaman-ancaman kejahatan yang dilakukan, sangat kriminal, nggak seimbang, nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh STT Nias. Oh, kalau saya rektornya, lanjutkan, saya akan pertahankan di meja hijau. Biar rektor yang akan kena hukuman itu, saya akan sanggup untuk melawan, untuk menerima akibat apapun, walaupun bukan kesalahan saya. Tapi saya harus bertanggung jawab. Termasuk pemberitaan Injil yang terus saya kobarkan ini tidak ada kaitannya dengan keributan kalian. Lanjutkan terus. Jangan takut, saudaraku. Untuk apa hidup daripada hidup berkalang tanah, mata melotot karena diinjak-injak oleh kalian itu, yang merasa diri benar, keyakinanmu itu salah total. Maka harus dihapuskan di muka bumi ini. Seluruh pengajaran kalian harus dihapuskan di muka bumi ini supaya seluruh dunia hidup toleransi dan damai. Baru begitu saja lo viralkan. Saya harus mengatakan ini sebagai seorang akademisi untuk Islamologi, karena saya yang sudah membuat kurikulum Islamologi itu, yang saya jadikan di dalam 3 pelatihan camp penginjil sejati. Jadi tahap tingkat pertama, kedua, dan ketiga, advance, penginjil advance. Saya baru menyiapkan ada lebih kurang 500 penginjil yang tersebar ke seluruh Indonesia yang sedang bekerja bagaimana memenangkan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Saya sendiri yang memimpin melawan roh-roh jahat di udara, mental-mental busuk yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku diri beragama. Saya akan lakukan terus. Anda mungkin mengatakan, wah, udara ini, kita kan melawan udara ini. Sinyal-sinyal yang tidak benar, kita harus lawan. Nggak ada alasan kita berhenti. Terus perbaiki
kurikulum pengajaran nanti dan metode-metode saya di dalam menyerang keyakinan itu supaya dipakai, digunakan terus-menerus supaya mereka kapok, saudara-saudara, sehingga nggak ada alasan kita berhenti untuk memberitakan Injil, dan memberitakan Injil tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena itu surat keputusan Tuhan, SK dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan penyertaan Tuhan itu untuk penginjilan sampai akhir zaman. Silakan kamu mau ngomong apa, berantem apa, entah kamu dari negara mana, kota apa, tetap tidak ada urusan untuk menghentikan perjalanan penginjilan ini. Kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Kristus. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Itu yang harus kita dengungkan. Jangan karena pemerintah ataupun kesulitan hidup, cuaca, bencana, tetap berjalan terus ini. Inilah amanat agung dan inilah proyek besar yang tetap kita laksanakan, suka, tidak suka, baik, tidak baik, waktunya kita tetap memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah bongkar dan telanjangi kegelapan. Dan tujuan dari pengajaran ini, saudara-saudara, apa tujuannya? Injil adalah hal-hal yang dirahasiakan oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Jadi mereka nggak suka dengan penginjilan kita. Mereka sengaja sembunyikan. Kenapa? Karena mereka malu kalau Injil ini disampaikan. Makanya mereka itu viralkan di setiap, untuk membuat ketakutan kepada kita atau membuat kita rasa khawatir sedikit pun. Tanggung jawab, biarin aja. Lihat di Departemen Agama, menjelaskan tafsir Quran, terjemahan Departemen Agama. Make Alkitab, ayat-ayat. Nggak bisa Pak Menteri. Hei Departemen Agama, hati-hati. Kenapa? Karena apa, saudara-saudara? Apa yang dikatakan dalam kegelapan, bongkar dan ucapkan di atap-atap rumah. Gelap, katakanlah itu. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini jelas sekali, nggak usah takut. Kamu mau ngomong apa juga, keadaan kita tetap sama. Tetapi kita harus tetap memberitakan dan memperjuangkan ini semua sebagai bentuk perlawanan yang tidak boleh berhenti. Di sini tidak ada jalan di tempat. Kita harus jalan progresif, terus berjalan, terus. Harus memenangkan jiwa setiap hari. Pindahkan mereka. Tahu nggak cerita burung? Kan ada burung gereja kan? Dulu itu burung masjid. Nah kenapa burung masjid ini menjadi burung gereja sekarang? Dulu itu kan lebih dulu masjid baru gereja. Nah ketika burung-burung ini ngelihat ada sunatan massal di masjid, burung-burung masjid itu bilang, burung orang aja dipotong. Lalu pindahlah burung masjid ini ke gereja-gereja karena takut dipotong. Itu sebabnya disebut burung gereja. Nah, sekarang ini tugas kita, burung masjid aja pindah. Bagaimana jemaat masjid harus pindah jadi jemaat gereja. Biar mereka merasa sadar, biar mereka merasa tenang. Karena tidak ada yang mampu untuk mengikuti anjuran ajaran itu, saudara-saudara. Pasti mereka akan kalah, nggak mampu mengikuti ajaran itu dengan benar, nggak mampu. Percayalah kepada saya, kalau kamu nggak bosan dengan khutbah mereka, kamu pasti bosan dengan ibadah mereka. Ibadah mereka itu hanya ngulang-ngulang, cuman itu nyanyi. Salamullah, 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 ya salamullah. Itu aja yang diulang-ulang. Yang tidak pernah diajarkan Nabi. Efesus 5 ayat 11-14. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan apa? Ya kegelapan tadi. Dan kegelapan itu adalah mengungkap, mengambil, mengungkit, dan membongkar isi
kitab suci mereka. Dan sejarah nabinya itu harus dibongkar. Dan itulah penginjilan. Salah satu dari penginjilan itu adalah membongkar itu. Sebab ayat 12 menyebutkannya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi sangat memalukan perbuatan mereka itu. Ya, sorbannya bagus. Pergi ke Makkah, cuci duit, cuci uang. Bagi-bagi ke keluarganya. Padahal itu penghinaan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini penting, saudara-saudara. Al-Quran juga berusaha mengajak orang Yahudi dan Kristen untuk bersatu, faham. Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta takumut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa ini, aduh susah sekali. Mata ini sudah nggak bagus. Katakan Mamat, hei ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan Taurat, Injil, Quran yang diturunkan kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu yang telah kami beritakan. Akan banyak di antara mereka lebih ingkar. Maka janganlah engkau putus asa terhadap orang-orang itu. Maidah 68. Yang memisahkan kita dari Kristus itu apa sebenarnya? Makanya jangan takut, terus beritakan Injil, dan jangan takut dengan apapun yang mereka usahakan. Nanti ditanya inilah, tanya itulah, diviralkan biar rame. Memang memalukan ini agama kalian ini. Terima kasih saudara sudah nonton.